Oke, teman-teman, berdasarkan contoh yang sudah saya berikan tadi, nah kita akan mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat laporan keuangan dari Royani Mart. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu biasanya ada ketentuan-ketentuan yang di mana metode penulisannya seperti apa gitu ya. Jadi ada permintaan-permintaannya. Nah, ini kita bikin dulu ya, jenis laporannya apa? Kita bikin dulu laporan laba rugi ya. Habis itu di bawahnya apa? Kita ketik Royani Mart. Selanjutnya kalau berdasarkan soal kita diminta bikin laporan per 31 Agustus 2015 ya. Dari sini ya kita atur teman-teman ya. Kita atur dari A sampai A1 sampai F3 ya. Untuk menggabungkannya kita klik drop down ya, merge and center ya. Jadi dia bergabung. Nah, begitu juga yang di bawah ya. Supaya rapi teman-teman ya. Ini juga. Nah, nanti habis itu kita atur aja warnanya ya. Kalau mau dibesarin ukurnya boleh gitu ya teman-teman ya. Nah, ini di bold juga boleh. Digedein ukurannya. Nah, di sini kalau mau lebih besar boleh saya 20 gitu ya. Di garis bawahi juga boleh ya. Nah, habis itu teman-teman kita bikin ya. Di sini nomor akun ya, nomor akun. Sebelahnya nanti ada perkiraan. Ya, ada perkiraan atau beberapa tempat ada juga yang bilang keterangan ya. Keterangan boleh ya, perkiraan juga boleh. Ini kita ketik debit, ini kredit. Nah, kita ubah ukurannya ya, kita atur ya. Mungkin di perkiraan kita agak besarin dikit, di debit. Nah, ini kita sesuaikan aja supaya angkanya bisa masuk. Nah, habis itu teman-teman ya, karena ini contoh ya, kita anggap aja akunnya udah terisi nanti. Sementara untuk perkiraan, nah di perkiraan ini kita cek teman-teman ya, di penjualan itu berapa ya. Sebelum kita udah paham ya penjualan, sudah itu apa-apa aja yang perlu masuk di laba rugi gitu ya. Yang pasti yang masuk dalam laba rugi itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan penjualan dan beban-beban. Nah, makanya kita ketik ya penjualan. Ya, penjualannya itu masuk kredit 753 640 ya. Habis itu kita masukkan semua beban-bebannya ya. Di situ ada beban gaji karyawan, ada beban listrik, beban bunga bank, ada beban akumulasi penyusutan inventaris, beban di sini ada dua ya, beban akumulasi punya inventarisnya ada dua. Sudah itu kita masukin beban akumulasi penyusutan gedung. Habis itu kita masukkan beban angkut penjualan, harga pokok penjualan ya, beban lain. Nah, kita masukin angkanya semuanya itu masuk ke debit 30 juta ya. Sudah itu 4.125. Sudah itu ada 600.000 beban bunga bank. Oh ya, ada yang kurang satu ya. Kita belum masukin beban air. Ya, beban air perlu kita masukin, teman-teman. Ya, kita ambil insert. Oke, kita masukin beban air. Beban air 30
Ya, beban airnya 600.000. Supaya cepat biar kelihat, mungkin kita atur aja ya ininya, titik komanya ya. Kita ambil, klik kiri, udah itu kita ambil format cell ya, nanti muncul, lalu kita ambil pengaturannya, klik number, kita ambil yang menggunakan use 1000 separator ya. Oke. Nah, itu udah ada titik. Kalau mau pakai rupiah juga boleh ya. Nah, kalau ini saya nggak usah dulu. Nah, nanti teman-teman bisa ngatur aja sendiri ya. Beban air itu 600.000, sudah itu beban listrik ada 4.125.000, beban bunga lain ada 3.750, sudah itu akumulasi inventaris pertama 500.000, sudah itu yang kedua 1.250. Nah, sudah itu ada beban angkut penjualan 650, beban angkut gedung ya. Gedung 650, beban angkut penjualan 6.500.000. Sudah itu harga pokok penjualan ada 475. Oke, sudah itu ada beban lain-lain itu 100.000. Oke. Nah, sudah kebentuk kayak gini teman-teman. Kita bikin total beban ya. Total beban sudah itu kita bikin di bawahnya rugi laba berjalan. Nah, habis seperti ini teman-teman ya, yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat border pada tabel tersebut dengan cara memblok dari A5 sampai ke F19 ya. Kita klik kayak gini, lalu kita ambil border ya, ambil border. Kita ambil ini, kita ambil format cell ya. Nanti muncul seperti ini ya, kita ambil border, mana border? Lalu kita ambil border, ambil bottom border ya. Bottom border. Oh, nggak usah di sini deh ya. Kalau di sini, oke, kita cancel dulu teman-teman. Kita ambil di sini aja. Border, kita ambil bottom border. Ya. Nah, udah tuh. Ya, muncul seperti ini teman-teman ya. Ini akan menggarisi dia ya, menggarisi apa yang akan kita buat ya. Nah, dari sini nanti kita jumlahkan teman-teman ya. Berapa ini total bebannya gitu ya. Total bebannya berapa? Di sini kita bikin aja tanda tambah ya, lalu di bagian bawah ini kita bikin tanda kurang ya untuk penanda ya. Kalau misalnya ubi supaya jelas dikasih juga ini nggak apa-apa nih, garis bawah. Nah, ini dikasih garis bawah. Nah, kita tambahkan dulu sama dengan ini dijumlahkan sum ya, seperti yang udah kita pelajarin kemarin. Nah, itu kita tambahin semua dari atas ke bawah. Tuh dapat 5,22,475 ya. Dapat 5,275. Nah, habis itu ya, teman-teman, hasil ini kita kurangin aja ya, sama dengan ya 7 dikurang penjualan dikurang dengan total beban. Ya, dapatlah 23165. Nah, ini boleh diwarnai, boleh enggak supaya menarik gitu ya, boleh diwarnai. Misal kita ambil warna hijau, warna rugi labanya warna hijau juga. Ini laba rugi ya, kebalik ya teman-teman. Laba rugi. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia artinya laba ya. Laba sebesar 231.165.
Nah, lalu teman-teman, setelah kita bikin ini sudah selesai, yang tahap selanjutnya kita lakukan adalah kita kasih penamaannya di sini ya. Kita klik 2 aja. Nah, kita rubah aja. Kalau mau disingkat boleh, mau lengkap juga boleh. Kita singkat aja nggak apa-apa. LLR gitu, laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita bikin lagi, klik 2 lagi, kita bikin laporan permodalan modal, laporan perubahan modal. Nah, kita bikin lagi seperti tadi teman-teman ya. Kalau mau cepet ya di copy paste aja ini judulnya ya. Nah, tuh. Lalu kita bikin aja di kepala selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Nah, per 31. Nah, tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah kita bikin teman-teman ya nomor akun lagi. Nomor akun ini kalau di akun kan perlu diisi ya. Ini karena contoh aja kita perkirakan aja atau dikosongin dulu nggak apa-apa. Ya, kita bikin perkiraan ya. Nah, kita gedein teman-teman. Nah, kita atur saja. Habis itu yang perlu kita lakukan adalah kita bikin ya apa aja komponen-komponen yang harus ada di dalam laporan perubahan modal. Nah, ini kalau anak akuntansi, anak manajemen atau perbankan syariah perlu tahu nih ya. Nah, komponennya apa aja teman-teman? Nah, yang pertama itu ada modal usaha ya, modal usaha. Tapi modal usaha yang di awal ya, awal pertama kali. Oh, ternyata modal usaha di awal itu jumlahnya adalah berapa teman-teman? Adalah 475 ya. Tuh. Habis itu kita masukin ya yang di laporan laba rugi, kita peroleh laba usaha kita berapa tadi teman-teman? Nah, ini laba kita dapat 231.165. Ya, kalau mau cepat bisa aja teman-teman ya. Gini, udah itu klik ini, dan langsung dia kan. Nah, habis itu kita punya prepay enggak? Prepay itu pengambilan uang di perusahaan untuk keperluan pribadi. Kita klik prepay. Oh, ternyata di perusahaan Royanimar ini enggak ada teman-teman. Kita nolkan saja gitu ya. Kita nolkan saja. Nah, habis itu teman-teman ya kita kasih tanda ini ya untuk menandakan aja. Ya, kita klik di sini kurang ya, bahwasanya dikurang. Nah, habis itu di bawahnya ini kita buat laba usaha ya, laba usaha dikurang prive. Ya. Laba usaha dikurang prive. Nah, laba usaha dikurang prive ya. Ini dikurang prive ya hasilnya tetap nol tetap ini ya teman-teman ya 231 karena privenya nggak ada. Habis itu di sudut ini kita kasih tanda garis, udah itu kita kasih tambah ya supaya rapi. Habis itu kita bikin ya di bawahnya adalah modal usaha. Tapi yang tadi awal sekarang akhir ya, modal usaha akhir yang akan digunakan pada periode tahun selanjutnya yaitu 2016. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita lakukan adalah kita tambahkan ya 475 ditambah mana ditambah ya? Ditambah 231 ya, dapatlah 76391 ya. Seperti itu teman-teman ya. Habis itu ya supaya rapi ya kita kasih border juga ya supaya rapi ya. Kita kasih border. Ya bebas ya ini pengaturannya seperti apa, mau all border boleh supaya rapi ya. Nah, ini mau diwarnai juga boleh teman-teman. Nah, seperti itu ya. Habis itu ini mau diwarnai juga boleh gitu ya. Mau diatur aja boleh ya, silakan. Nah, ini kalau penomorannya juga tetap sama ya, kita caranya seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, setelah kita selesai membuat laporan perubahan modal ini, teman-teman, yang kita lakukan adalah membuat laporan neraca.
ya. Kita bikin laporan neraca di sheet selanjutnya. Laporan neraca, bukan neraka ya teman-teman ya. Nah, caranya juga sama ya. Kita copy paste aja yang tadi itu. Nih, kita pindahin. Nah, kita rubah aja ini ya. Kita bikin laporan neraca. Nah, udah selesai. Yang perlu kita lakukan adalah kita bikin lagi kolomnya, teman-teman. Ya, kita bikin lagi nomor akun. Nomor akun ini jangan sampai pernah tinggal. Ya, dibikin lagi perkiraan atau keterangan juga boleh. Ya, kita bikin saldo. Kita bikin nomor akun. Ya, lalu kita bikin perkiraan, kita bikin saldo. Nah, ukurannya bagaimana? Kita atur aja teman-teman ya. Ukurannya seperti apa kita atur. Nah, kita atur aja ukurannya ya. Di sini untuk ukuran saldonya juga diatur juga ya. Nah, ini data-data yang sudah kita peroleh tadi kita isi aja teman-teman ya, kita isi. Nah, selanjutnya kita isi ya, kita isi data-data yang ada ya. Itu kan data-data yang di PPT itu kita kan harus menentukan dulu yang mana masuk aktiva, yang mana masuk hutang, yang mana masuk modal. Nah, itu di laporan neraca sangat dibutuhkan teman-teman ya. Nah, saya nggak akan jelasin lebih detail lagi apa-apa aja yang masuk. Yang pasti itu penjelasannya banyak ya teman-teman ya. Nah, kita bikin di sini, kita bikin aktiva. Ya. Oh, yang masuk aktiva itu apa aja ternyata? Oh, ada kas bank BNI, ada piutang dagang. Sorry ya. Ada piutang dagang. Lalu ada persediaan barang dagang, gitu ya. Lalu ada inventaris toko, lalu ada akumulasi inventaris toko, ada inventaris kantor, selanjutnya ada gedung, ada akumulasi penyusutan gedung, ada tanah gitu ya. Nah, teman-teman, kita masukin nih angka-angka semuanya ya, kita masukin. Kas itu ada 250 juta ya. Supaya lebih jelas mending kita kasih dulu ininya ya, teman-teman ya, penomorannya. Sorry, bukan. Apa namanya? Titik komanya biar kita jelas berapa jutanya. Ambil number, ambil use 100 separator ya. Nah, di sini kita masukkan teman-teman kas berapa? 250. Tuh ya kan otomatis dia 76051. Nah, habis itu 101 500 ya. Habis itu 214 700. Nah, inventaris toko 80 550 ya. Lalu akumulasi inventaris toko. Nah, kalau yang terkait dengan akumulasi ini otomatis pengurang teman-teman ya. Akumulasi itu adalah pengurang dari semua aktiva-aktiva yang ada. Jadi dikurang 500.000. Ya. Lalu ada inventaris kantor 30 juta. Lalu ada gedung 80 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini juga sama ya, dikurang lagi teman-teman 800.000. Ya. Habis itu tanah ya. Tanah itu ada 298.739. Nah, tuh ya. Nah, setelah itu kita isi di bagian posisi kalau ada aktiva ada
apa teman-teman? Ada pasiva ya. Ada sebelah kiri itu aktiva, sebelah kanan itu adalah pasiva. Nah, di pasiva itu ada hutang dan modal ya. Ada hutang dan modal. Kita bikin hutang dagang. Ya, hutang dagangnya ada berapa teman-teman kalau di soal? Ada 100.000, 100 juta 55 perak ya. Nah, kita masukkan lagi utang bank ada berapa gitu ya. Utang bank ada 96 juta ya. Nah, udah kita bikin, lalu kita bikin lagi apa teman-teman? Modal. Kita bikin modal. Modal itu ada modal usaha sebesar 706.420. Oke, selanjutnya ada rugi laba ya, laba tahun berjalan. Ya, laba tahun berjalan berapa tadi teman-teman? Ya, kita copy paste aja teman-teman yang tadi ya, yang 213 ini. Kita copy paste aja. Nah, kan masuk. Habis itu di bagian paling bawah supaya posisinya rapi kita bikin jumlah. Jumlah apa? Misal mau bikin jumlah aktiva boleh. Sebelah kanan jumlah pasiva juga boleh ya. Nah, habis itu yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan rumus sum. Ya, kita gunakan rumus sum dan kita tambahkan. Tuh, dapat 1134,0240 ya. Bentar, saya takut nanti salah ya teman-teman. Bentar. Oh, sorry. Ya. Tapi coba dulu ya. Kita coba zoomin satu lagi. Dia harusnya nanti balance ya. Harusnya balance. Nah, 134. Oh, ini saya lupa ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan dulu C1 ditambah kas ditambah ini ya. Nah, ini lalu kita kurangkan ini kurang. Sorry. Lagi ya, maaf. Nih, ditambah ini, tambah ini satu-satu ya. Nah. Oke, sorry saya salah. Kita buka kurung dulu nih. Buka kurung ya. Kita masukin kas yang tambah-tambah dulu. Nah, yang tambah-tambah dulu. Nah. Oke. Nah, habis itu kita tutup kurung. Ya, kita tutup kurung. Oh, belum. Kita yang tambah semua dulu ya. Nih, kita tambahkan semua dulu. Tuh, biar nggak kerja 2 kali. Nah, habis itu baru kita tutup kurung, kita kurang dengan yang pengurangnya. Ya, di sini ada 2. Ya, ada C14 bukan ya, berapa? C12. Ya, ada berapa ini? Inventar akumulasi penyusutan gedung. Oh, alah, saya lupa teman-teman ya. Ada kurang nih 1. Ya. Harusnya pengurangnya ada 2 ya. Tunggu kas ya. Kas Bank BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, inventaris toko, akumulasi inventaris toko 30, akumulasi. Oh iya, akumulasi inventaris toko belum masuk teman-teman ya. Kita masukin dulu. Akumulasi penyusutan akumulasi inventaris toko. Jadi memang harus hati-hati ketika ngerjain ini ya teman-teman ya. Itu kalau akumulasi otomatis kurang juga 250. Ya, ada yang kurang tadi. Nah,
Habis itu baru kita bisa lakukan ya. Sama seperti tadi kita buka kurung dulu, kita masukkan yang perlu ditambahkan ya. Kita masuki dulu. Tuh, udah semua baru kita kurang dengan yang perlu dikurang. Apa pertama ada akumulasi inventaris kantor ya, ditambah akumulasi penyusutan gedung, ditambah dengan akumulasi inventaris toko. Tutup kurung. Oke, jumlahnya sama ya. Ya, akumulasi inventaris toko. Ya, kalau toko ini sorry salah, inventaris ini sebenarnya ya, bukan inventaris toko tapi kantor ya, tapi jumlahnya udah sama kok. Nah, jumlahnya sama teman-teman. Nah, ini arti balance ya, antara posisi kiri dan kanan sudah balance ya, dan ini laporan keuangannya sudah bisa diterima ya. Sampai di situ saja teman-teman ya untuk membuat laporan keuangan. Sekian, terima kasih.